Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore geng. Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap diberikan semangat ya menjalani kehidupan. Ya, sore ini saya akan mencoba menceritakan sedikit ya apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, dan bagaimana cara pemulihannya dan membuat pikiran kembali seperti biasa menjalani rutinitas ya sewaktu pasca setelah kejadian ya, yang dimana saya dinyatakan ketemu dalam keadaan hidup bersama sahabat saya Andre ya. Saya dan Andre ditemukan di Badorai Sungai Puar ya, di daerah Bukit Tinggi. Dan kami pun dibawa ke Rumah Sakit Yarsi Bukit Tinggi untuk dapat dilakukan pengobatan untuk pemulihan ya. Setelah seminggu lamanya saya dan Andre terperangkap di hutan larangan, dan sesampai di Rumah Sakit Yarsi Bukit Tinggi, suasana di rumah sakit tersebut lumayan sangat ramai ya, sangat ramai. Berbagai macam datang mengunjungi kami di rumah sakit tersebut, mulai dari sahabat-sahabat, kerabat, kawan-kawan, dan masyarakat yang mengetahui ya, serta abang-abang kami yang dari pelatih, dari SAR, semua antusias datang dan melihat keadaan saya dan Andre. Dan ada salah satu dari sahabat kita yang pernah mengalami kejadian juga yang kejadian 12 orang yang sempat tersesat di tempat kami tersesat juga datang ke rumah sakit tersebut, dan beliau pun memberikan pengalaman, menceritakan pengalaman beliau bahwasanya pernah tersesat juga di tempat yang sama di Badorai ya. Semasa perawatan pada saat itu, setelah silih berganti sahabat-sahabat dan yang kerabat-kerabat yang lain datang, kami pun istirahat Andre dan saya istirahat ya di tempat pemulihan di rumah sakit tersebut ya, yang dimana pada saat itu hati dan pikiran saya masih dalam keadaan yang belum stabil. Pada saat itu saya masih berpikiran antara telah selamat dari cengkraman hutan larangan ya, dan belum. Dan saya sempat bermimpi di saat tidur di rumah sakit tersebut, dan saya pun menggigau seakan-akan saya masih berada di tempat tersebut. Dan saya pun menggigau, terkejut, dan ketika saya terbangun saya lihat Andre pun terkejut, yang kebetulan sama-sama menggigau pada saat itu di tempat kami dirawat ya. Dan saya pun mencoba menenangkan diri di rumah sakit. Setelah 2 hari 1 malam kami diperbolehkan untuk pulang menuju ke rumah kami ya. Dan saya pun dengan Andre akhirnya pulang ke rumah masing-masing dari Rumah Sakit Yarsi Bukit Tinggi menuju Padang. Dan sampailah saya di rumah ya. Lelah yang luar biasa, pikiran yang sangat begitu terkuras ya, tenaga pikiran yang terkuras pada saat kami melakukan pencarian jalan agar selamat sampai ke bawah ya. Dan saya pun sampailah di rumah, dan seperti tidak percaya juga pada saat itu ternyata saya masih dalam keadaan hidup dan masih bisa sampai ke rumah dengan keadaan yang masih sehat dan walafiat ya.
Namun hati dan pikiran pada saat itu tidak stabil, dan sampai di rumah masyarakat, kawan-kawan dan semua yang mengetahui pada saat itu berkumpul di rumah begitu ramai, dan kami pun di keluarga mengadakan selamatan karena kembalinya kami dalam keadaan selamat. Dan pada saat itu saya bilang sama ibu bahwasanya saya pernah berkata waktu di jurang, waktu ketemu dengan sesosok mayat tersebut, seandainya ada arwah-arwah yang tersesat di sini, tolonglah jangan ganggu kami, dan seandainya kami dalam keadaan selamat sampai di rumah, kami akan mengadakan selamatan dan mendoakan arwah-arwah yang ada di sini. Dan saya sempat ingat ya, dan saya sampaikan kepada ibu pada saat itu, di saat mengadakan selamatan ya di rumah. Setelah selesai proses itu semua, saya pun tertidur. Setelah selesai pada proses itu semua, orang udah pada semua pulang ya, dan saya masih dalam keadaan bingung. Saya lihat di sekeliling, seakan-akan perasaan saya pada saat itu masih dalam keadaan yang tidak stabil ya, bingung, masih gimana gitu, dihantui perasaan-perasaan yang membuat saya merasakan kecemasan ya, yang ada pada dalam diri. Dan saya seakan tidak percaya. Saya berdiri di halaman rumah, saya lihat sekeliling, seakan-akan antara hati dan pikiran ini masih berada di tempat kejadian, di hutan larangan tersebut ya, dimana saya seminggu di situ mencari jalan ya. Dan akhirnya saya pun tertidur, dan dalam keadaan tertidur saya bermimpi sepertinya saya masih berada di hutan larangan tersebut. Saya menggigau untuk keluar dari situ ya, dalam keadaan mimpi saya menggigau, dan ibu di samping saya membangunkan dan berkata, ada apa? Kenapa? Apa yang kamu rasakan ya? Pada saat itu ibulah yang sering memberi semangat, memberi dukungan, dan memberikan perhatian ya, sampai saya betul-betul dalam keadaan yang seperti biasa. Dan pada saat bermimpi tersebut saya bilang sama ibu bahwasanya saya bermimpi, Bu, sepertinya saya masih terperangkap di situ dan masih ditahan di situ, kata saya kan. Dan saya menggigau sejadi-jadinya. Ibu terkejut, dan setelah itu ibu berkata kepada saya ya, selalulah mengingat diri, kata ibu pada saat itu. Dan mulailah semuanya dengan sholat, minta kepadanya ketenangan hati dan pikiran ya. Saya pun perlahan ya mencoba menenangkan diri, dan mencoba untuk selalu sholat, meminta agar hati dan pikiran bisa tenang seperti biasa ya. Ya, sebulan lamanya berlalu setelah masa pemulihan ya. Dada yang jatuh pasca kejadian masih terasa sakit ya, namun tidak terlalu parah lagi. Setelah sebulan saya di rumah dengan berbagai macam proses yang saya lalui, berobat ke orang yang pandai untuk bisa membantu pada saat itu. Dan memang
saya pun disuruh berpikir tenang dan tetap mengingat diri dan sebulan lamanya saya melalui proses tersebut dan akhirnya saya mulai sekolah kembali dan awal masuk sekolah saya ingin coba membiasakan diri kembali bahwasanya saya bisa menjalankan hidup ini tanpa bingung dan pikiran yang terkadang menghantui ya dengan perasaan. Coba untuk melawan semua dengan kembali beraktivitas ke sekolah ya. Saya kembali ke sekolah dan sampai di sekolah semua kawan-kawan melihat dalam keadaan yang begitu antusias ya dan begitu heran melihat saya dan Andre berdua ya, mulai dari saya masuk di jalan sekolah sampai ke pagar ya, kawan-kawan tidak putus-putusnya melihat kami berdua. Mungkin dalam hati mereka berpikir wah luar biasa mungkin kan, masih bisa bertahan hidup dan masih bisa melalui sebuah rintangan yang begitu sangat luar biasa ya, dan antusias mereka sangat begitu terasa ya pada saat saya sekolah. Dan saya membiasakan diri untuk belajar dan beraktivitas seperti biasa di sekolah. Dan kebetulan pada saat itu di sekolah mengadakan lomba lintas alam yang dimana sudah berselang dari beberapa lama saya setelah hilang ya, setelah proses penyembuhan. Di sekolah mengadakan lomba lintas alam yang kebetulan pada saat itu Yopri Deska yang bertindak sebagai leader saya pada saat itu sebagai panitia lomba dan pada saat itu Yopri telah menunjuk adik-adik dari sekolah ya, yang berorganisasi ya, yang sama organisasi adik-adik untuk mengikuti lomba tersebut. Dan ketika satu hari menjelang perlombaan akan dimulai, ternyata salah satu dari anggota yang akan mengadakan lomba lintas alam tersebut tidak bisa mengikuti perlombaan yang akan diadakan. Padahal perlombaan akan dilakukan esok hari, dan tiba-tiba Yopri menemui saya sewaktu pulang sekolah dan berkata, "Geng, gimana? Apakah sudah tenang pikiran dan hatinya?" Ya kan? Alhamdulillah, geng, berkat proses yang begitu sabar, akhirnya saya bisa beraktivitas dengan sewajarnya kan, seperti sebelumnya. "Oh iya, geng," kata Yopri kan, di sekolah akan mengadakan perlombaan untuk lomba lintas alam se-Sumatera dan Jawa. Jadi gimana, geng? Saya bilang ke Yopri seperti itu ya. Jadi acaranya besok ini, geng, katanya kan. Terus ya salah satu dari adik-adik kita tidak bisa mengikuti acara tersebut, katanya kan. Lalu bagaimana, geng, katanya kan. Nah, saya minta geng tampil kembali, kata Yopri saat itu kan. Oh, kejut kan. Saya yakin geng pasti bisa, katanya kan. Dan pada saat itu teman-teman dan sahabat-sahabat satu geng ya agak sedikit kurang yakin ya dengan keputusan
yang diambil saat itu bahwasanya saya mengikuti kegiatan kembali setelah baru beberapa bulan hilang, dan saya pun mengambil keputusan tersebut untuk mengikuti ya geng. Saya mau ikut, besok kita akan coba mengikuti perlombaan yang telah ditentukan, dan saya pun ikut mengikuti lomba tersebut ya. Yang saya berpikir saya ingin mencoba apakah keyakinan dalam hati bahwasanya tidak akan terjadi apa-apa dalam pikiran saya dan hati saya untuk bisa tetap tenang. Saya ingin membuktikan bahwasanya saya baik-baik saja ya, dan saya pun ikut dalam perlombaan tersebut. Dan alhamdulillah di dalam mengikuti perlombaan saya tetap dalam keadaan tenang seperti biasa dan bisa melawan rasa ketakutan yang ada pada diri saya ya pada saat itu. Dan alhamdulillah juga pada saat itu kita dalam tim menang dalam perlombaan karena berkat keyakinan dan saling menerima masukan ya. Dalam tim itu ada 3 orang ya, termasuk leader saya pada saat itu ya, Yopri, dan adik-adik saya Rahman Indra. Kami pun memenangkan perlombaan se-Sumatera dan Jawa. Alhamdulillah saya bisa meyakini diri bahwasanya saya bisa melawan ketakutan yang ada dalam diri saya ya pada saat itu ya. Dan tak lama berselang akhirnya untuk membuktikan diri ini kembali bahwasanya bisa melawan ketakutan yang ada dalam diri dan tidak merasakan hal yang aneh-aneh lagi, saya mencoba untuk hiking ke kaki Gunung Merapi. Kebetulan pada saat itu kami bersama-sama, dan saya di kaki Gunung Merapi tersebut sempat bermalam, dan pada saat malam itu saya ingin merasakan apakah saya bisa melawan semua ini, dan alhamdulillah ternyata tidak terjadi hal yang aneh-aneh dalam diri saya. Saya masih bisa mengendalikan hati dan pikiran pada saat itu ya. Bersyukur karena saya bisa melawan ketakutan yang saya alami setelah keluarnya dari hutan larangan tersebut ya. Dan sampai akhirnya saya memutuskan kembali untuk melakukan pendakian ke Gunung Talang pada saat itu. Dan melakukan pendakian itu saya dan tim berjalan di malam hari ya. Kami melakukan pendakiannya di malam hari. Alhamdulillah akhirnya saya bisa menaklukkan ketakutan saya sendiri di dalam diri ya. Dan akhirnya dengan keyakinan tersebut saya dan sahabat-sahabat yang lain bisa melakukan pendakian tersebut di keadaan yang selamat pulang dan pergi ya. Jadi intinya begini, sebetulnya kita harus bisa meyakini diri kita sendiri untuk menguatkan bahwasanya kita bisa melawan ketakutan yang ada dalam diri kita dan pikiran yang terkadang membuat kita merasa terganggu. Alhamdulillah kita bisa lalui, asal kedepannya kita bisa selalu bersikap positif dan tidak memikirkan hal-hal yang membuat kita menjadi labil ya. Alhamdulillah sampai sekarang saya dan sahabat-sahabat masih tetap berkegiatan dan hiking untuk menjalin kebersamaan ya yang ada. Jadi
melawan rasa ketakutan dalam diri kita sendiri itu sangatlah penting, dengan sikap yang betul-betul kita tanamkan bahwasanya selagi tujuan kita baik, insya Allah tidak akan terjadi hal yang buruk juga ya, asal kita tetap waspada, mengingat diri, dan selalu bisa mendengarkan saran-saran dari kawan-kawan dalam tim ya. Walaupun kita sama-sama bermain, berkumpul, atau sama-sama bergurau ya, akan tetapi dalam melakukan sebuah kegiatan kita harus siap dan kita harus benar-benar mendengar saran dan ajaran-ajaran yang diberikan oleh leader tim pada saat kita melakukan kegiatan ya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari cerita saya sedikit ya, mulai dari saya dinyatakan ketemu dalam keadaan hidup dan dibawa ke rumah sakit dengan proses yang begitu panjang, mengembalikan kepercayaan diri ya, dan alhamdulillah sampai saat sekarang kami masih berkumpul apabila ada waktu, melepaskan kerinduan dengan secangkir kopi rindu ya. Bagi sahabat-sahabat semua yang ingin datang ke Padang, kalau ada waktu dan berkenan, kita bisa bertemu ngopi sambil cerita banyak dengan sahabat-sahabat kami ya di Padang. Dan itulah tadi sedikit cerita ya. Selamat sore sahabat-sahabat saya semua, geng. Semoga kita selalu tetap diberikan semangat dan kepercayaan diri dalam menjalani kehidupan, meraih kehidupan yang sejahtera ya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.